Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai UTP text mining, yang dimana di sini kami menganalisa 90 data berita yang kami ambil dari situs kompas.com, dan dimana kami analisis menggunakan aplikasi Orange. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, di sini izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faisal Fatih dengan NPM 065 123 125. Saya Berliana Stiani dengan NPM 138. Saya Muhammad Ihsan Fahrin dengan NPM 149. Oke, baik. Di sini bisa dilihat bahwa yang pertama di sini ada CSV file import. Tetapi sebelum kita mengimport data, kita membutuhkan data yang dimana datanya itu berdasarkan dari website Kompas. Nah, di sini saya tunjukkan website dari Kompas yang dimana ada beberapa kategori. Tetapi kami di sini hanya mengambil 3 kategori, yaitu tekno, lifestyle, dan juga edukasi. Nah, cara mengambilnya bagaimana? Di sini kami menggunakan Google Colab untuk scraping data, yang dimana nantinya kami mengambil 3 genre atau kategori dengan mengambil si linknya masing-masing. Dikarenakan kalau misalkan kita mengambil keseluruhan link, hanya misalkan https://kompas.com, nanti keambilnya itu adalah di dashboard utamanya. Nah, di sini kami juga menggunakan Beautiful Soup, yang dimana ini itu adalah untuk scraping data dari sebuah website dengan kita merequest menggunakan Mozilla 5.0 agar tidak diblokir. Nah, di sini ada kode-kode di mana kita mengambil si datanya dan membersihkan HTML-nya. Setelah itu menghapus duplikat dan disimpan dalam format data kompas 90 fix.csv. Jadi nanti ketika disimpan itu datanya akan berbentuk CSV, yang dimana isi datanya itu adalah berbagai genre atau kategori, yang dimana per kategorinya itu ada 30. Nah, di sini bisa dilihat hingga ke edukasi juga ada 30, hingga jumlahnya ada 90 data. Nah, nantinya akan disimpan dalam bentuk CSV seperti ini. Nah, ini adalah data yang sudah di scraping. Nah, selanjutnya ketika sudah di scraping, di sini kami ingin memisahkan data-data dari si CSV-nya menjadi data yang berdiri sendiri. Nah, caranya kita juga menggunakan Google Colab untuk memecah dokumen. Kita mengupload si data CSV yang tadi sudah kita scraping. Selanjutnya kita membersihkan si data-data dari karakter yang tidak digunakan. Setelah itu kita menamai si dokumen per dokumennya itu dengan dokumen underscore text dibagi judul bersih .txt. Jadi kita nanti menyimpannya dalam bentuk txt, yang dimana nantinya akan disimpan di dalam dokumen underscore text.zip. Nah, ini itu isinya nanti adalah 90 dokumen yang sudah dipisah masing-masing. Nah, di sini saya akan memperlihatkan dokumen-dokumen yang sudah dipecah. Nah, ini adalah file zip yang sudah dibuat oleh Google Colab tadi, yang dimana ketika kita ekstrak itu nantinya akan ada 90 data yang sudah terpisah dan masing-masing sudah berbentuk txt. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke Orange-nya. Boleh, silahkan. Ani punten masih di mute. Nah, langkah pertama itu terdapat CSV file import.
Widget ini digunakan untuk mengimpor data awal yang masih dalam format CSV ke dalam aplikasi Orange. Data ini berisi kumpulan berita yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Setelah itu, data masuk ke korpus. Korpus berfungsi untuk mengubah data menjadi kumpulan dokumen teks yang bisa diproses dalam analisis text mining. Kemudian, data ditampilkan menggunakan korpus viewer. Widget ini digunakan untuk melihat isi dokumen secara langsung, sehingga kita bisa memastikan bahwa data sudah benar dan sesuai dengan kategori yang diinginkan. Selanjutnya masuk ke tahap proses teks. Pada tahap ini dilakukan pembersihan data seperti mengubah huruf menjadi kecil, menghapus tanda baca, angka, serta kata-kata yang tidak penting, atau stop word. Tujuannya agar data menjadi lebih bersih dan relevan. Setelah preprocessing, data divisualisasikan menggunakan word cloud. Word cloud digunakan untuk melihat kata-kata yang paling sering muncul dalam dokumen, sehingga kita bisa memahami gambaran umum isi datanya. Kemudian data diubah menjadi bentuk numerik menggunakan back of word. Di sini digunakan metode TF-IDF yang berfungsi untuk memberikan bobot pada setiap kata berdasarkan tingkat kepentingan dalam dokumen. Nah, hasil dari back of words ini dapat dilihat pada data tabel yang menampilkan data dalam bentuk angka atau fitur hasil vektorisasi. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada widget select columns yang selanjutnya, yaitu widget columns ini digunakan untuk menentukan atribut mana aja yang akan digunakan pada proses klasifikasi. Nah, hasil dari back of words tadi digunakan sebagai input, lalu genre-nya akan digunakan sebagai target class yang akan nantinya diprediksi oleh model. Nah, lalu ada atribut title dan juga text yang diabaikan atau ignored pada pelatihan modelnya karena disimpan dulu sebagai informasi tambahan widget. Nah, selanjutnya di sini ada data sampler, widget data sampler. Nah, ini tuh digunakan untuk membagi dataset menjadi dua, yaitu menjadi data latih dan juga data uji. Nah, di sini kami membagi datanya 70% sebagai data latih dan 30% sebagai data uji. Lalu juga menggunakan stratify sampel agar pendistribusian datanya tetap seimbang. Nah, tujuan dari pembagiannya ini adalah agar modelnya nanti dapat diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke test and score ini ada model naive Bayes dulu. Nah, naive Bayes ini adalah algoritma klasifikasi yang digunakan sebagai digunakan teks berbasis probabilitas. Model ini mempelajari pola dari data latih, kemudian memprediksi genre dari dokumen yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, naive Bayes ini fungsinya sebagai learner yang mendefinisikan algoritma klasifikasi yang akan digunakan. Nah, si naive Bayes ini tidak menerima input data, tapi dia itu langsung mengirimkan objek learner ke test and score. Lalu selanjutnya ada widget test and score. Nah, widget ini tuh berfungsi untuk mengukur performa model klasifikasi yang sudah dibangun, yang tadi kita menggunakan naive Bayes. Widget ini menerima data latih dan data uji dari data sampler, serta menerima learner dari naive Bayes sebagai learner tadi. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan proses evaluasi data yang belum pernah digunakan dalam pelatihan model. Hasil evaluasinya ditampilkan dalam beberapa matriks, yaitu ada menggunakan model naive Bayes, lalu ada out, F1 recall, dan lain-lain. Itu berfungsi untuk menilai kinerja model. Nah, dari test and score ini kita langsung memvisualisasikan melalui confusion matrix. Nah, jadi intinya confusion matrix ini untuk visualisasi hasil dari test and score-nya. Nah, dari visualisasi ini terlihat perbandingan antara label sebenarnya dengan label hasil prediksi naive Bayes yang sudah dilakukan, di mana sebagian besar data ini berhasil diklasifikasikan dengan benar, yaitu ada pada kategori lifestyle, edukasi, dan juga teknologi. Namun, masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi yang dikarenakan kemiripan kata atau konteks antar kategorinya, khususnya pada edukasi dan teknologi yang memiliki istilah serupa. Nah, keseluruhannya
Kategori dengan kata kunci spesifik cenderung akurasinya lebih tinggi dibanding dengan kategori yang menggunakan kata yang lebih umum. Nah, yang menggunakan kata lebih umum itu rentan terhadap kesalahan meskipun modelnya sudah cukup baik, sehingga masih diperlukan perbaikan untuk meningkatkan ketepatan prediksi. Oke, nah jadi itu adalah tadi hasil analisis dari berita yang sudah kami ambil dari kompas.com. Nah, tapi di sini saya ingin menambahkan sedikit bahwa di preprocess text karena kita menggunakan bahasa Indonesia, jadi untuk stop wordnya itu Orange belum menyediakan. Jadi di sini saya membuat beberapa stop word yang nantinya akan digunakan di preprocess sehingga kata-kata yang tidak memiliki arti seperti imbuhan ataupun kata sambung nantinya akan hilang. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.